Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita luar biasa di dalam Tuhan saudara. Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau bawa persembahan kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur sebab Engkau ada hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini menjadi peringatan Tuhan akan kebesaran bukti kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik, memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Roh Kudus telah tercurah di tempat ini saudara, di rumah saudara masing-masing. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Mari katakan Roh Kudus. Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipecahkan. Mari bersorak sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari umat pilihannya katakan, hari ini adalah hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama-sama, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umat. Dengan apa? Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ada gerakan roh Allah di sini, bahwa ada gerakan roh Allah di rumah saudara masing-masing. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang lebih lagi. Amin. Sama-sama. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. Katakan terpujilah. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Yeah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. Amin. Hosana. Katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Baik saudara. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan
bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita dan hidup kita.
Kita mau terima pada hari ini anugerah pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan membasuh kita di dalam darah-Nya yang kudus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Katakan jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Bersama-sama yang rindu, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku rindu Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata dan permata tiada arti. Mari sama-sama katakan, ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita mau sembah Dia. Sikiara lava lava syanda masando. Yesus Tuhan, yang kami tinggikan, kuasa-Mu tercurah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bermakmur bagi nama-Mu. Yesus, haleluya.
terima kasih buat anugerah-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Mengikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Katakan, ubahkanku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Mengikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Yeah. Thank you Lord Jesus. Baik saudara, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bagi saudara yang ada di rumah yang ikuti ibadah ini di dalam YouTube channel Damai Sejahtera untuk saudara semuanya. Hari ini kita percaya kebaikan Tuhan mengcover hidup kita. Karena itu kita mau terus bersyukur dan memuji Dia. Di lagu itu mengingatkan kita, kalaupun kita tidak melihat, kalaupun kita tidak merasakan, bukan berarti Tuhan tidak bergerak. Tuhan Dia bergerak dan mengontrol semua dan segala sesuatu di tengah-tengah kita. Nah, pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Tema khotbah saya adalah perhatikan bagaimana kita hidup. Saudara, banyak orang hidup dengan tidak memperhatikan hidupnya itu sendiri. Di masa pandemi kita diingatkan, kita dikagetkan untuk melihat kembali hidup kita. Di dalam hidup manusia ada apa? Dari cara dia mengatur uangnya, cara mengatur prioritas hidupnya, cara dia beribadah, dan semua hubungan pribadi dengan Tuhan. Semua itu dikagetkan ketika pandemi tidak datang. Karena itu saudara, mestinya pandemi mengingatkan kita, membawa kita mau belajar tentang sekolah kehidupan itu sendiri. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup menjadi penting untuk di stepping berikut kalau nanti kita endemik dan kita terus hidup di dalam kenormalan yang baru. Kenapa kenormalan yang baru saudara? Karena setelah pandemi semuanya banyak hal berubah. Cara bisnis berubah, cara bergereja berubah, dan berbagai hal berubah. Nah, karena itu kita mesti perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, jadi kalau kita lihat di tema besar gereja tahun kita membangun paradigma. Nah, ini penting saudara. Paradigma berkaitan dengan kita memperhatikan ke dalam tingkah laku hidup kita. Karena paradigma yang baik akan menghasilkan karakter yang baik, dan karakter itulah yang akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang Tuhan desain buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Kita lihat, mari baca bersama-sama dengan bersuara 2-3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat. Tapi mari hari ini saya ingin bawa kita untuk belajar beberapa target untuk bisa memiliki paradigma yang baik. Yaitu target kita adalah hidup seperti orang arif, saudara. Orang arif itu tingkatannya tinggi, tidak hanya pandai, ya, tetapi dia arif. Ini sama dengan orang bijaksana. Ya, dikatakan orang arif itu adalah orang yang bisa mengungkapkan pertanyaan. Orang yang pintar adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, tapi orang yang bijaksana, orang arif yang bisa membuat pertanyaan.
Nah saudara, kalau kita hanya bisa menjawab pertanyaan, dunia menyorongkan banyak pertanyaan dan kita jawab, kita hebat. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada diri sendiri, kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ini orang arif? Atau sebaliknya, karena dibilang jangan seperti orang bebal. Nah mari saya ingatkan kita, orang bebal, Alkitab mengatakan dua kata yang penting. Orang arif atau orang bijaksana dengan orang bodoh dan orang bebal. Ini dua ini sebenarnya selalu diungkapkan. Kalau saudara baca kitab Amsal, sudah menemukan di sana orang bodoh dan orang bebal sering diungkapkan. Nah, bedanya orang bebal sama orang bodoh itu di mana, saudara? Kalau saya analogikan dua-duanya itu kakak beradik. Bodoh itu adiknya, bebal kakaknya. Karena gini saudara, kalau orang bodoh ditanya, nak, 2 tambah 2 berapa? 3 om. Bukan nak, 2 tambah 2 itu berapa? 4. Terus kita beberapa waktu tanya lagi, nak, 2 tambah 2 kamu sudah ingat berapa? Dia loncat, 5 om. Bukan 3, loncat lewat lagi. Jadi sampai 5 gitu. Nah, 4. Terus dia bilang begini, oh gitu ya om, 2 tambah 2 om, bagaimana caranya? Nah 2 jari ini, 2 jari ini, kalau dihitung 1, 2, 3, 4. Nah orang bodoh ini, dia belajar. Tapi kalau orang bebal, dia bilang begini, 2 tambah 2 berapa nak? 3. Nah 4. Orang bebal akan bilang begini, kalau gua mau bilang 3, lu mau apa? Ya. Jadi kenapa Alkitab mengungkapkan orang percaya itu kadang dia bebal? Kenapa? Karena dia sudah tahu ini benar, ini salah, tapi dia pergi mengambil yang salah itu dan dia berkata, lu mau apa kalau lu mau bikin gini? Itu sebabnya Alkitab mengungkapkan keadilan kadang muncul terbalik. Kebenaran dipolitisir. Bahkan dibuat agak yang membingungkan gitu. Untuk kita tahu ini benar, tapi kok jadi nggak benar ya? Bumi kita tahu selama ini bulat, tapi sekarang buminya datar ya. Jadi kita bingung. Iya ya, bisa nggak gitu ya jadi bumi datar? Saudara, kenapa kita dalam bergereja kita juga harus berhati-hati dengan hal-hal begini? Karena dengan media sosial ini, saudara, kita bisa lihat perdebatan apologetik yang hebat-hebat di mana-mana. Dan kalau kita tidak punya dasar, kita bisa diombang-ambingkan. Dan lama-lama kita tidak lagi mengendalikan Tuhan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita memiliki sebetulnya ada 3 tantangan kita. Pertama, tantangan kebebalan itu. 2, tantangan tentang waktu kita yang terbuang. Dia bilang jangan seperti orang bebal. Ya, perhatikan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada waktu yang terbuang dan kejahatan yang semakin bertambah. 3 masalah ini, saudara, kita hadapi di dalam hari-hari kita. Nah, karena itu saudara perhatikan. Pertama, kalau kita mau supaya tidak bebal, saudara, jagalah hati kita. Hati menjadi kunci untuk kita tidak bebal. Jadilah anak Tuhan yang hatinya gampang dibentuk, hatinya gampang disentuh, mengizinkan Roh Kudus menjamahnya, mengubahnya untuk kita semakin hari semakin serupa dengan gambar Yesus. Sehingga orang dapat melihat Yesus lewat hidup kita, lewat sikap kita, lewat tutur kata kita. Jagalah hatimu. Makanya saudara lihat, ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi orang hidup atau mati. Ya, dia masih hidup, tetapi hidupnya sikapnya mati, perasaannya mati, kata-katanya mematikan orang. Itu dia bermula dari hatinya. Nah, jangan sampai serahkan urusan hatimu kepada Tuhan, saudara. Nggak boleh. Karena hati kita harus kita yang jaga. Ya. Jadi ada lagu yang mengatakan, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Itu agak salah konsep gitu. Kan dia bilang, Tuhan saya mau kamu jaga hati saya. Nggak bisa.
Hatimu harus dijaga oleh dirimu sendiri. Itu tanggung jawabmu. Dan Tuhan membagikan banyak tanggung jawab. Dia ingin menaruh rencananya di hati kita, tetapi untuk menjaga rencana Allah untuk tetap jalan, kita harus putuskan dan kita yang menjaganya. Itu yang penting, saudara. Jangan salahkan, ya Tuhan, kalau kamu taruh rencanamu di hatiku, ya jaga hati saya dong, supaya saya jangan gampang terluka dan seterusnya. Nggak bisa, saudara. Itu hati harus kita yang jaga, karena hati kita tuh licik, saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapa yang dapat mengetahuinya. Hati itu licik. Hati itu suka membohongi kamu. Kita dibohongi. Kita kira simpan sakit hati itu baik. Enggak. Hati itu bohongin kita. Hati itu membohongi kita. Karena ketika kita sombong, bahkan sombong rohani, kita kira benar, padahal kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Katakan amin. Jadi hati suka membohongi kita. Ketika pola perintas COVID, Zoom meeting pada tahun lalu ketika ramai-ramainya COVID, beberapa teman hamba Tuhan, ya, jadi ini teman-teman pendeta berbagi cerita tentang pelintas alumnus COVID gitu ya. Dari worship leader kita juga pernah ngalamin gitu. Saudara, di saat ada yang sudah koma, baru sadar, saudara, bahwa selama ini yang diperjuangkan adalah merasa lebih hebat karena jemaatnya lebih banyak. Jadi kita nih ada di Jakarta Utara, ada namanya satu tubuh, satu grup WA. Tapi ada orang yang ada di situ merasa dia lebih sukses. Di dalam Zoom meeting, di dalam perkumpulan, kadang-kadang kita bertemu, tetapi ada yang merasa gue lebih hebat karena khotbah lebih bagus, jemaat saya lebih banyak, bertumbuh saya bisa ke luar negeri, yang lain masih tetap di dalam negeri, dan segala macam. Kebanggaan itu adalah tipuan dari hati sebetulnya. Jadi dia merasa hebat, benar sendiri. Tapi ketika antara hidup dan mati, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang mesti dievaluasi? Dibilang, coba kamu ingat, kalau hari ini saya panggil kamu pulang, apa yang kamu banggakan? Apa yang kamu bawa sebagai kebanggaan? Sadarlah dia, ternyata yang dibanggakan adalah membanding-banding dirinya dengan orang lain, dan itu melukai hatinya Tuhan. Saudara, kalau saudara punya anak, anakmu selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya, kita sebagai orang tua kita miris. Karena kita melahirkan anak-anak kita dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, dan mereka tidak perlu dibandingkan. Karena itu orang tua saya ingatkan saudara, berhentilah membanding-bandingkan anakmu. Karena anakmu yang satu dengan anak yang lain berbeda. Khususnya orang Timur dan orang Batak, orang Sumatera Utara, suka bandingin anaknya. Menontonlah film ngeri-ngeri sedap. Ya. Saudara, penting itu, saudara. Kadang-kadang saudara, Tuhan berbicara lewat hal-hal yang umum yang akhirnya kita disadarkan bahwa ini penting. Membanding-bandingkan itu tidak baik, saudara. Itu tipuan hati. Saudara pikir itu benar, padahal itu melukai orang lain. Licik itu hati. Apalagi saudara, karena itu jagalah hati kita, karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya. Jangan susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Karena itu bukan hatinya Tuhan. Ya, bersukacita dengan semua orang. Saya kalau kadang ada yang meresmikan rumah, datang terus orang yang komentarnya miring-miring, saya agak sedih. Sebagai hamba Tuhan kesal juga. Rumahnya bagus ya, tapi temboknya di sini kok belum apa-apa udah retak ya. Kok komentarnya begitu-gituan amat sih? Dia datang bukan lihat keindahan rumahnya, tapi dia langsung lihat mana ada retak nggak. Ini kan nggak benar, saudara. Jangan. Karena ketika dia pulang dia tetap kesal. Rumahnya bagus tapi hatinya retak. Orang rumahnya nggak ngerti tentang hal itu. Mari bersukacita dengan orang-orang yang sedang bersukacita. Ya saudara. Ya jangan komentarin kok anak ini lahir
kok hidungnya nggak mirip bapaknya? Ya maksudnya mirip siapa gitu? Ya sudahlah, bersuka cita, beri pujian. Karena ketika engkau memuji, hatimu juga bersuka cita. Itu akan menyembuhkan engkau. Nah saudara, itu sebabnya mari kita melihat semua hal baik dalam hidup kita, dan melihat, menjaga supaya hati kita tidak membatu, tidak bebal dengan sikap hati kita. Bahkan hati mengekspresikan wajah kita. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya saudara, kalau engkau tidak menjaga hatimu, maka wajahmu juga tidak bersuka cita. Padahal saudara, sukacita itu tidak hanya ada di dalam hati, tapi sukacita dapat terlihat lewat wajah kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau kita mau belajar untuk yang kedua selain itu tentang kebebalan, bagaimana kita menjaga waktu-waktu kita, saudara. Bagaimana kita menjaga, mengevaluasi waktu kita. Caranya saudara, hiduplah dengan selalu mengevaluasi pikiran kita. Nah saudara, pikiran kita betapa penting. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau pikiran kita baik, benar, dan kita memikirkan hal-hal yang manis, itu kita sedang berpikir tentang rencana Allah Bapa dalam hidup kita, rencana ilahinya yang terjadi. Karena Tuhan mau bumi ini kita kelola, kita pertanggungjawabkan, dan kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk menjadi pengelola yang baik terhadap segala ciptaannya, bahkan terhadap hidup kita sendiri. Kapan saudara kita membuang-buang waktu kita? Karena ketika kita diseret dengan berbagai hal duniawi yang membuat kita tidak bisa prioritas. Ya, saya kira kita tidak perlu mengajarkan saudara tentang bagaimana memegang gadget ini. Karena ketika saudara pegang, tadinya mestinya baca Alkitab, dan kalau saudara buka Detikcom atau mulai baca WA, lama-lama Alkitabnya nggak sempat dibaca. Itu yang terjadi saudara. Karena itu singkirkan semua hal, prioritaskan. Karena isilah, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kalau saudara salah mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, ini akan menimbulkan masalah di belakang. Dan masalah itu kalau tidak dibereskan, itu akan menjadi gunung yang menyulitkan hidup saudara. Dalam konseling keluarga, kita lihat ya, saya dengan istri menemukan begitu banyak hal. Pertengkaran itu tidak perlu terjadi kalau self-talk-nya tidak dikembangkan. Jadi ada yang tersinggung karena di restoran, ya, dia panggil nama istrinya misalnya. Biasanya panggil yang, biasanya panggil ma. Ini panggil Ria, sini Ria. Itu ambil kaki saya gitu. Saudara, itu lelucon, tetapi ketika pulang itu sebenarnya hal yang simpel sekali. Sampai di rumah justru pikirannya jadi tambah. Kenapa suamiku kok begitu? Ya, mulai akhirnya efeknya apa? Biasanya siapin kopi di pagi hari, nggak siapin. Nah, samanya mulai terjadi kerenggangan itu. Ini tidak dibereskan hal-hal ini. Yang dikembangkan adalah self-talk, dialog di dalam pikirannya. Ya, kerenggangan itu terjadi dan ujungnya ya perselingkuhan. Bermula dari hal yang sepele, saudara. Tapi itu tidak terjadi. Nah, dalam konseling kami bisa mencari sampai menemukan akar-akar masalah seperti ini. Dan begitu banyak masalah keluarga, saudara, karena ada yang tidak menjaga pikirannya. Orang tersandra karena pikirannya terlampau gitu. Dan banyak pikiran takut itu karena dikembangkan dari self-talk ya, atau dialog sendiri di dalam pikiran kita. Tadi Pak Jeffrey waktu lihat saya kok nggak salaman ya. Ya cuma gini aja. Biasanya salaman. Pulang dia mikir,
Pak Jeffrey berubah. Ini Pak Pendeta ini sudah berubah. Khotbah kasih tapi tidak ada kasih. Dialog di dalam otaknya. Ini bahaya saudara kalau saudara tidak berhentikan. Saudara harus berhentikan itu di dalam nama Yesus. Supaya dirubah jadi waktu saudara bisa tidak terbuang dengan percuma. Mulai berpikir semua yang baik, benar, suci, dan mulia manis. Supaya engkau bisa mengelola waktu-waktu hidup kamu. Karena ketika engkau memikirkan hal yang baik, maka potensi hidup saudara akan berkembang dengan baik. Tapi ketika pikiranmu negatif, pikiranmu kacau ke arah yang tidak benar, maka potensimu juga akan dimatikan oleh pikiranmu sendiri. Bagaimana menghidupkan itu semua, saudara? Izinkan Roh Kudus menolong engkau dalam pikiran. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, bahkan menghayal hal-hal yang sifatnya saya hayalin. Oh, ini hayalnya panjang gitu. Kadang-kadang gitu kan. Jadi hayal gitu. Ya, nanti dapat ini, hayal. Ya, nggak apa-apa saudara. Hayal itu gratis kok. Sepanjang kamu tidak mengganggu orang lain dengan hayalanmu. Nah, jangan lupa setelah berhayal, serahkan hayalanmu kepada Tuhan. Saya kadang-kadang berhayal. Hari ini saudara, saya beritahu saudara, banyak yang saya hayalin terwujud. Kenapa? Karena save filenya itu bukan di diri saya untuk memberatkan diri saya. Saya save filenya kepada Tuhan. Ketika tahun 2002 saya jalan-jalan di ikut conference di Hillsong, masih kecil, saya ada di situ dan saya mulai lihat, saya mulai berpikir begini, iya ya, seandainya anak saya satu waktu bisa ada di sini, dia menjadi keluarga kami dari orang kampung, ada yang di luar negeri, sekolah pendetanya di sini, karena saya masih kecil-kecil. Saya menghayal, saya jalan di George Street, saya jalan gitu, dari George Street ya sampai ke Opera House, itu kan jalannya cukup panjang, tapi saya jalan karena di daerah kami jalannya jauh lebih jauh dari itu. Yang masuk hutan keluar hutan, ini jalannya bagus gitu ya, jadi saya bisa menikmati sambil menghayal bahwa satu waktu anak saya ada di sini. Saya ingat saya sampai di Opera House, saya bilang, Tuhan, ini sepanjang jalan saya begitu banyak keras berpikir dan berhayal sehingga saya lupa perjalanan ini. Tapi di Opera House itu saya bilang, Tuhan, saya serahkan pikiran ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ini memang Tuhan izinkan dari Tuhan, satu waktu akan terjadi. Dan tahun 2015 saya membawa anak saya. 13 tahun kemudian anak saya nomor 3 sekolah di Hillsong dan sudah menyelesaikan di Alpha Theology sebagai sarjana teologi di Sydney, Australia. Anak nomor 2 pun kesana. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ini bukan apa-apa. Ini berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan pikiran kita, tapi tidak membebankan pikiran itu kembali pada diri kita, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Bukankah Alkitab katakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. So jangan lupa saudara boleh saja berpikir, berhayal tentang apapun, tetapi jangan lupa menyerahkannya kepada Tuhan. Karena kalau itu di-save di otak kita jadi berat. Jangan kemana-mana berpikir, stres, salah ngomong kepada setiap orang. Enggak. Karena kita tahu kalau itu dari Tuhan, satu waktu akan terjadi. Jangan beratkan pikiranmu, karena waktumu akan terbuang dengan cara engkau membebankannya dengan berbagai hal. Serahkan. Oma-oma, serahkan. Pikiran yang kamu cita-citakan tidak terwujud, serahkan kepada Tuhan. Karena mungkin cucu-cucumu akan melihatnya. Ya, anak dan cucu kita, Alkitab katakan akan diberkati. Mereka akan memenuhi bumi ini. Bumi ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dibawa oleh orang-orang baik. Gak mungkin dunia dipenuhi dengan kebaikan Tuhan kalau orang jahatnya makin bertambah. Karena itu mulai dari diri kita, jadilah benar, jadilah baik, supaya bumi ini kita penuhi dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi ini penting saudara. Mulai dari cara kita mengubah pikiran kita. Yang terakhir, saya percaya orang yang arif adalah orang yang mau bersahabat dengan setiap tantangan. Ini juga paradigma saudara. Ini paradigma. Tantangan jangan diusir.
dihadapi. Ya, tantangan. Ada tantangan yang memang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Saudara tahu itu harus diusir. Tapi ada tantangan yang membuat kita bisa naik ke level yang jauh lebih tinggi. Itu harus dihadapi. Bukankah Alkitab katakan begini, melewati api kamu tidak akan dihanguskan. Berarti kita akan lewati api juga. Melewati banjir kamu tidak akan dihanyutkan. Kamu akan melewati banjir. Kita akan lewati. Tapi selalu ada kasih karunia. Selalu ada kasih karunia yang menyertai kita. Nah, dalam masa pandemik ini, kita ingat Pak Presiden kita sempat berbicara tentang satu statement, bersahabatlah dengan COVID. Gitu. Nah, sebenarnya kita harusnya bersahabat dengan tantangan. Mari kita lihat ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Ini biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kapan Allah memberikan kita jalan keluar? Ketika kita diizinkan melewati kebuntuan untuk melihat jalan keluar. Kalau jalan keluar, kalau tidak ada masalah, ya nggak perlu jalan keluar, semua lancar-lancar saja. Jalan keluar atau jalan baru, jalan terobosan, itu diberikan Tuhan ketika segala sesuatu menjadi tidak lancar di dalam hidup kita. Dan ingat, itu juga dijadikan oleh Tuhan untuk kita belajar naik level yang lebih tinggi. Sudah perhatikan, tantangan burung untuk bisa terbang lebih tinggi adalah apa? Angin, betul. Anginlah yang menghambat burung bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah tanpa angin burung itu bisa terbang? Tidak bisa. Hukum aerodinamika berkata burung itu bisa terbang karena angin. Jadi ingat saudara, semua yang kita alami dalam kebaikan Tuhan sekaligus di dalamnya bisa merupakan tantangan. Kehebatan kita bisa merupakan tantangan sekaligus. Dan itu menjadi kelemahan kita. Karena itu kita perlu libatkan Tuhan dan Roh-Nya menolong kita. Supaya waktu kita mengekspos kelebihan kita, kita tidak jumawa berlebihan. Kita sadar ini semua karena kasih karunia. Tapi justru dalam kelemahan pun kita tidak tenggelam. Karena justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan nampak menopang kita. Untuk kita sadar bahwa bukan aku, tapi karena Tuhan yang sedang bergerak dalam hidupku. Begitu juga kalau saudara melihat speedboat lari begitu kencang. Orang yang belajar naik speedboat, rasanya kalau digebar itu sampai di speedboat rasanya mau pecah. Itu karena apa? Karena apa? Tantangannya apa? Air itu sendiri, gelombangnya. Tapi pertanyaannya, apakah speedboat bisa disebut speedboat dan lari di air tanpa air? Tidak. Jadi percayalah, kamu makin hebat, kamu makin kuat di dalam Tuhan karena tantangan dan persoalan yang Tuhan izinkan untuk saudara lewati. Karena itu jangan, sekali lagi, jangan gampang-gampang, maksudnya mengelak dari setiap tantangan. Tentu doa Bapa kami mengajarkan kita apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jangan juga sok gitu. Ayo tantangan gimana kamu? Ya jangan. Tuhan, kau tahulah kami sanggupnya berapa gitu. Lalu karena tantangan hari ini, doanya mesti begitu. Tapi kalau Tuhan mengatakan, ya kamu harus lewati tantangan hari ini, juga jangan takut. Yang penting ada Tuhan di sana. Amin. Itu yang paling penting, ada Tuhan. Yang penting Roh Kudus menyertai saudara, itu sudah cukup. Karena itu hari ini belajar 3 hal. Untuk masalah kebebalan kita, karena kadang kita sudah tahu ini benar, tapi kadang kita masih nabrak. Saudara, jaga hati kita. Simpan hal-hal yang baik. Dan jaga hati bermula dari jaga informasi-informasi yang masuk dalam diri kita.
termasuk jaga pikiran kita, jaga waktu-waktu hidup kita, karena orang yang arif tahu mempergunakan waktunya dengan baik, ya. Dan ingat, kejahatan yang semakin bertambah akan mudah kita lewati kalau kita selalu bersama Tuhan dan melihat tantangan itu bukan menghanyutkan kita, tapi kita sadar dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa. Kasih tepuk tangan yang terkait bagi Tuhan. Sedang mesin boleh ke depan, kita mau datang kepada Tuhan. Jadikan aku indah ya Tuhan, karena kami percaya bahwa anugerah-Mu akan menopang, menguatkan kami untuk selalu berjalan di dalam jalan kemenangan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami perlu mengevaluasi hidup kami, karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk terus mengevaluasi hidup kami, agar kami tidak membuang waktu yang Tuhan percayakan untuk hidup kami, tapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif, yang tahu menjaga hati kami, menjaga rencana Allah dalam hidup kami. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.